Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Rozikin dari Prodi Pendidikan Informatika kelas A. NIM 240305011. Tujuan saya bikin video ini ialah karena saya disuruh untuk bikin tugas video yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan vektor. Sebelum saya lanjut ke contoh soal, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan seperti apa sih itu vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam konteks ini, vektor tidak hanya mencerminkan nilai besaran, tetapi juga mengindikasikan ke arah mana besaran tersebut bergerak. Contohnya, pada konsep gaya, di mana vektor gaya tidak sekedar mencerminkan besar gaya yang bekerja, melainkan juga menunjukkan arah gaya tersebut bekerja. Besaran vektor juga memiliki dua karakteristik utama, yaitu magnitud atau nilai besarnya dan arah. Beberapa contoh besaran vektor mencakup perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan gaya. Untuk menyatakan besaran vektor dengan jelas, perlu mencantumkan nilai besaran atau dalam bentuk angka sekaligus menentukan arah yang terkait. Berikut yang mengenai tentang notasi vektor. Dalam tulisan vektor biasanya dilambangkan dengan huruf tebal, misalnya contohnya kayak di gambar ya, atau huruf dengan tanda panah di atasnya, kayak gitu ya. Secara geometris, vektor dipresentasikan sebagai panah. Panjang panah menunjukkan besar vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Dalam menentukan penjumlahan dan pengurangan vektor, berikut ada mempunyai tiga cara. Yang pertama yaitu cara segitiga, cara poligon, dan cara jajar genjang. Untuk bencana yang pertama yaitu cara yang segitiga. Metode segitiga digunakan ketika hanya ada dua vektor yang perlu dijumlahkan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, gambarkan vektor pertama dari titik awal. Yang kedua, gambarkan vektor kedua dari ujung vektor yang pertama. Yang ketiga, vektor hasil penjumlahan atau resultan adalah garis yang menghubungkan titik awal vektor pertama dengan ujung vektor yang kedua. Selanjutnya, untuk cara yang kedua yaitu cara poligon. Metode ini digunakan untuk menjumlahkan lebih dari dua vektor. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, gambarkan vektor pertama. Yang kedua, tempatkan ekor vektor kedua di ujung vektor pertama. Yang ketiga, lanjutkan langkah tersebut untuk semua vektor berikutnya. Yang keempat, vektor resultan adalah garis yang menghubungkan titik awal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Untuk cara yang ketiga, cara jajar genjang. Metode ini juga digunakan untuk menjumlahkan dua vektor, tetapi dengan aturan yang berbeda dari metode segitiga. Berikut langkah-langkahnya dari yang cara jajar genjang. Gambarkan kedua vektor dari titik yang sama sehingga membentuk sudut tertentu. Yang kedua, gambarkan garis sejajar dengan masing-masing vektor dari ujung vektor lainnya sehingga terbentuk jajar genjang. Yang ketiga, resultan vektor adalah diagonal jajar genjang yang dimulai dari titik pertemuan kedua vektor. Berikut contoh soal. Berikut cara menjumlahkan vektor. Di sini cara menjumlahkan vektor itu ada tiga cara. Yang pertama, cara segitiga, cara poligon, dan cara jajar genjang. Oke, di sini saya mempunyai contoh soal dari yang cara segitiga. Misalnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini.
A vektor dan B vektor. Pertama-tama yang kalian lakukan adalah misalkan tuliskan tanda panah yang kayak gini. Cara menentukan vektornya ini. Lalu kalian sambungkan vektor B-nya di sini. Biar jadi kayak segitiga gitu. Lalu kalian sambungkan juga yang ini menjadi resultan ya namanya kalau kita sambung kayak gini biar jadi segitiga itu. Nah, di sini kalian tulis A vektor B vektor, ini namanya resultan ya, yang di bawah ini resultannya A vektor ditambah B vektor. Nah, ini cara segitiga ya. Cara segitiga. Sampai sini paham kan? Oke, untuk cara yang kedua yaitu cara poligon. Cara poligon. Misalkan di sini saya mempunyai contoh soal seperti ini. A vektor, yang di sini C vektor, dan yang di sini B vektor. Berikut ini cara menyelesaikan untuk yang bagian cara poligon. Pertama-tama seperti biasa yang kalian lakukan adalah kayak gini. Tulis A, tulis tanda panah seperti ini, sama kayak di soal ya. A. Lalu yang bagian B vektor tinggal kalian sambungkan seperti ini. Nah, ini B vektor. Untuk yang bagian C vektor yang akan sambungkan juga seperti ini. Setelah itu jadi kayak gini. Ini namanya resultan. Untuk menyambung biar jadi kayak contoh trapesium. Sini menjadi A ditambah B ditambah C. Untuk cara yang ketiga, di sini saya mempunyai soal yang dari cara jajar genjang. Cara jajar genjang. Misalnya kayak gini, B vektor kayak gini, A vektor seperti biasa kalian tulis sama kayak di soal ini, tinggal kalian sambung-sambung aja. Ini B vektor, kemudian yang bagian A vektornya kalian gini aja sambung kayak gini, itu sambung. Kalau mau bikin jajar kencang contohnya kayak gini ya, ini. Ini namanya resultan, tinggal kalian sambung aja kayak gini, resultan sama dengan tambah A ditambah B. Oke, tinggal itu aja. Intinya sih kalian tinggal sambung-sambung aja kalau yang
bagian tiga penyambung itu kayak resultan ini biar jadi kayak segitiga. Biar jadi kayak trapesium. Berikut contoh soal dari vektor pengurangan atau pengurangan vektor. Perhatikan gambar berikut. Hasil dari A vektor dikurangi B vektor adalah, maka kita dapat gambarkan misalkan A vektor, karena petunjuk soalnya menunjukkan pengurangan, jadi arah untuk yang B vektornya itu ke kiri. Semulanya kan di soalnya itu ke kanan, karena soalnya menunjukkan pengurangan, jadi yang B-nya itu atau arah B yang semulanya ke kanan itu ke kiri, kayak gini. Nah, sini A vektor, B vektor, kayak gini. Nah, lalu kita tulis. Nah, jadi A vektor dikurangi B vektor. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang jelas atau bagaimana. Mohon dimaafkan karena saya dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.